khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Apa Ustaz ingin bertanya? Ya. Silakan. Begini Ustaz, sebelumnya saya dan suami itu lagi diskusi lepas sebenarnya. Saat ini kan saya sedang bekerja. Kemudian suami mengatakan kalau istri tidak bekerja, kemudian tidak mau juga mengurus rumah tangga atau mengerjakan pekerjaan rumah, mau apa gitu. Kemudian ya saya juga setuju gitu. Cuman kemudian ternyata pada akhir diskusi kami suami malah mengeluarkan talak bersyarat, di mana ucapannya adalah jika istri kerjanya hanya rebahan, kemudian setelah dinasehati ia tidak mau berubah, maka ia akan otomatis bertalak. Nah, syarat ini saya bingung menyikapinya gitu, Ustaz. Yang pertama, apakah ketika saya pulang dari kerja kemudian saya rebahan, itu kemudian apakah saya otomatis tertalak atau sesuai dengan yang dikatakan suami, kalau rebahannya adalah yang ia maklumi sehingga ia tidak menasihati saya, maka lalui saja begitu, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, kata suami setelah beberapa hari itu beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang ia maksud adalah keadaan di mana saya sama sekali nggak ada pekerjaan gitu. Maksudnya saya tidak ada profesi, baru itu berlaku. Apakah yang dikatakan suami itu diterima sesuai dengan maksudnya, rebahan yang dia maksud, ataukah syarat ini sesuai dengan yang ia ucapkan secara umum gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Sabar. Baik, terima kasih Ibu. Ulangnya. Ya, jadi pokok inti pertanyaannya adalah ini, istri bekerja, suami memberikan syarat, Ustaz. Jadi jikalau saat rebahan gitu ya, mungkin saat pulang kerja dan istri istirahat itu ada talak yang dikeluarkan oleh suami, kalau tidak salah seperti itu, Ustaz. Suara ibu tadi kurang bisa ana tangkap dengan jelas Bu ya, tapi yang pasti jenengan tadi bicara tentang at-talaqul mu'allaq atau ta'liqut talaq, talak bersyarat. Pertama, sebelum Anda bicara Bu ya, Anda nasihati kepada para suami, yakni tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kata beliau SAW, yakni khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Di satu sisi, sang istri berusaha untuk semaksimal mungkin berkhidmat kepada suami dan keluarga. Karena itu jalan menuju ke surga. Kata beliau SAW, lihatlah posisimu terhadap suamimu, fa innahu jannatuki wa naruk. Karena suamimu itu adalah surgamu, jalanmu ke surga atau jalanmu ke neraka. Dan kata beliau SAW, inna husna taba'udil mar'ati li zawjiha ta'dilu dzalika kullah. Bahwa kebaikan khidmah pelayanan istri kepada suami itu bisa menyaingi, bisa menyamai semua pahala yang didapatkan oleh sang suami tatkala di luar rumah. Apabila masing-masing suami istri itu masing-masing dari keduanya itu menyadari posisinya, maka insya Allah rumah tangga itu akan benar-benar terwujud sakinah, mawaddah, warahmah.
Yang sering masalah itu adalah saling tuntut. Suami nuntut istrinya kerja, sing istri nggak mau dituntut dan macam-macamnya yang terjadi. Yang Anda pahami tadi, mudah-mudahan nggak salah paham Bu ya. Jadi suami itu merasa ibu itu nggak aktif. Jadi gak kerja oleh duit di rumah ya ora patek kerja. Ini gak berarti nggak ada aktivitas profit. Kemudian di rumah pun gak kerja gitu, gak kerja. Lalu ngomong lah, kalau kamu gak kerja itu kerjaanmu apa saja gitu. Kerjaanmu itu apa saja gitu Bu ya tadi ya. Kerjaanmu itu apa saja. Terus keluarkan ancaman talak. Kalau kamu tetap apa tadi bahasanya ya? Tetap kerja. Tetap gak kerja apa tetap kerja? Tetap kerja, namun saat di rumah itu tetap harus aktivitas melayani suami gitu Ustaz. Kalau tidak dilayani itu timbul talak atau rebah. Kalau misalnya datang-datang rebahan. Ya. Ana nggak bisa menfatwakan apa-apa Bu. Jadi karena lafadz suami itu harus detail apa yang dikatakan. Kalau yang diinginkan benar sebagaimana yang disampaikan oleh Bobby tadi, bahwa kamu itu kerja ya kerja, tapi mulai harus tetap aktivitas. Kalau enggak, maka jatuh talakku. Gitu ya? Ya, gitu ya. Kalau itu, terus jenengan pertanyaannya, kalau anu kerja Ustaz, pulang-pulang unku terus capek rebahan. Terus apa itu jatuh talak? Apa itu jatuh talak? Kemudian jenengan tadi ngomong apa tadi? Oh, jadi keesokan harinya tatkala diskusi lagi sama suami itu ngomong apa mau? Yang aku maksudkan apa mau? Apa ya Ustaz? Yang aku maksudkan tidak begitu jelas tadi juga. Itu ya nggak aktivitas apapun mau apa mau. Yang penting Bu ya kembalinya sekarang lafadznya suami itu apa? Jadi intinya itu lafadznya suami itu apa? Apakah lafadz itu bermakna hanya ada satu kemungkinan makna? Ataukah multifungsi? Multitafsir. Jadi kalau masih multitafsir, maka ucapan suami yang saya maksudkan aku ngomong kemarin itu ini itu dianggap. Kalau multitafsir. Tapi kalau ucapannya itu tegas, tidak mungkin ada penafsiran yang lain, maka yang diinginkan oleh suami, saya kemarin ngomongnya itu kepinginnya ini itu nggak fungsi. Kepinginnya ngomong ini itu nggak fungsi. Itu aja lah secara kaidahnya. Itu cara kaidah. Nasihatkan wahai para suami, ingat salah satu di antara tanda seorang laki-laki itu lemah adalah tidak mampu mengendalikan istrinya tanpa ucapan cerai. Anda pertegas ini. Wallahi, salah satu di antara tanda bahwasanya Anda adalah seorang laki-laki yang lemah, Anda tidak mampu mengendalikan istri tanpa kata-kata cerai. Baru omongan antum itu baru manjur. Kapan gak ngini tak cerai. Itu baru manjur. Jadi baru manjur. Berarti keberadaan antum sebagai suami sangat riskan, sangat rawan. Karena di mana qawwamah? Di mana nasihat? Di mana ujangan? Di mana bimbing? Di mana nuntun? Di mana ngarahkan? Di mana ngasih contoh? Kehidupan itu berbalik. Jika kita berbuat sesuatu, akan ada yang lainnya. Jika ada yang bersikap sesuatu, juga akan muncul dari kita. Maka ya mudah-mudahan ucapan yang pertama itu masih multitafsir. Kalau ucapan yang pertama itu masih multitafsir, maka yang diinginkan, saya kemarin maksudnya kepingin begitu, maka itu diterima. Tapi kalau nggak multitafsir, sangat tidak bisa untuk diterima ucapan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, asalnya ditanyakan pada ustadz yang bisa langsung dengar langsung, konsultasi langsung, agar duduk permasalahannya jelas. Wallahu a'lam bishawab.